kusangka kita sama, telah menyimpan getar cinta. Cinta, biar cinta gelora di dada, biar cinta memadukan kita. Cerita cinta pertama ku rasa, jangan pernah berakhir cerita cinta kita. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Berakhir cerita cinta kita. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hotman Paris Show. Topik malam ini adalah kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Oh, jadi seperti itu sekarang. Sudah ada yang muda, yang tua dilupakan begitu saja. Ternyata gini ya rasanya jadi bini tua itu kayak gini loh rasanya. Gak usah deket-deket aku. Gak usah. Makanya sekarang wanginya makin semerbak. Oh, pakai pegang-pegangan tangan. Oke. Makin keren, makin bersih. Gak ada debu, pasti ada yang bersihin tiap hari sekarang. Ya kan? Oh iya dong. Kemarin saya ditemanin ke perawatan. Oh, ditemenin perawat. Waktu sama kamu dulu ngajaknya shopping melulu, nguras melulu. Oh, kalau kamu sama dia ditemenin perawatan. Iya, dia ngurus benar dia. Oh, oke. Perawatan doang, masa perawatan doang? Ya nanti pelan-pelan, kita mau ke Amerika ntar lagi. Oh my God. Oke. Jangan-jangan gara-gara itu sekarang Pak Bos itu dandanannya itu makin oke, makin keren. Sepatu termahal, semuanya oke banget. Makin kinclong kan? Belanja terus akhirnya ya kan? Oh my God. Gak apa-apa, kalau orang kaya belanja terus gak apa-apa. Kalau gak punya duit gak boleh belanja terus, bener gak Pak Bos? Yang penting hasil dari kerja keras saya. Makanya topik hari ini mau saya ambil kerja keras. Betul. Orang yang suka kerja keras tidak ada waktu nyinyir-nyinyir. Benar. Yang sering nyinyir-nyinyir di Instagram itu adalah cowok-cowok yang cicilan kijangnya belum lunas. Ya, akhirnya paling-paling bawa pacarnya ke Kentucky Fried Chicken. Oh my God. Kalau kita yang sibuk begini nggak sempat. Jadi udah bawanya ke Kentucky Fried Chicken, bayarnya promo lagi Pak promo Bos. lagi. Nah, aduh. Ambil paket. Lo yang ketawa, lo yang bayar kan pakai paket promo. Ada cashback 60%, ngantri langsung pada, ya kan? Aku. Jadi daripada nyinyir-nyinyir, ngotor-ngotorin Instagram gue, mendingan kerja keras. Zaman sekarang kan banyak orang yang mau sukses tapi instan. Mana ada sukses instan? Pak Bos kan juga sukses seperti ini banyak Mana yang pernah dilalui. kepikir waktu saya nyampe naik kapal laut ke Tanjung Priok. Benar. Mana pernah gue kepikir akan begini indahnya hidup ini. Coba. Postingan saya tahun 82 waktu saya di Bank Indonesia. Kurus kering, semua orang bilang mirip Dono. Kasino. Ya kan, lihat itu di postingan saya. Tapi sekarang. Wow. Kuncinya cuma satu ya Pak Bos, kerja keras. Kerja keras, ngotot, motivasi, dan punya harga diri itu laku. Yes. Oke, kita undang dulu. Betul. Kalau gitu sama dengan bintang tamu kita yang satu ini yang bakal kita undang. Dia sudah mencoba berbagai jenis bisnis sampai akhirnya dia sukses sampai sekarang. Langsung saja kita undang, ini dia Livian Ruselia. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Livian Ruselia, kita lihat dulu tayangan yang satu ini, yuk.
Proses tak pernah mengkhianati hasil. Mungkin pepatah itu menggambarkan wanita sukses yang satu ini. Livian Ruselia, wanita asal Pontianak yang kini sukses menggeluti bisnis kosmetik branded ini, pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Jatuh bangun dalam memulai bisnis sudah menjadi hal yang biasa baginya. Bahkan dari semua bidang yang ia coba, siapa sangka wanita sesukses Livian pernah berjualan kacang. Bagaimana ia bisa bertahan dan akhirnya menemukan passion dalam bisnisnya? Simak kisah inspiratifnya di Hotman Paris Show. Wow, ternyata Livian ini dulu pernah jualan kacang. Kayak gimana sih? Tadi jalan kamu itu wibawa, seksi. Ya, kalau aku jualan kacang gimana jalan? Iya kan bingung kan? Aku tetap seperti itu pas jualan kacang. Masalahnya kalau di jalan-jalan tuh kacang buluk ya kan? Cerita dulu jualan kacang kayak mana sih zaman dulu awal-awal karirmu? Oke, jadi saya dari daerah bertualang ke Jakarta. Oke. Tentu saya datang sebagai seorang mahasiswa waktu itu. Ya. Saya sudah mengalami kehidupan seperti tinggal di kos, makan pecel lele, naik bajai, kos di kamar yang nggak ada AC, saya sudah ngalamin semua. Oke. Dan pada saat saya selesai kuliah, saya harus masukin kehidupan rumah tangga. Dan pada saat putri kedua saya lahir, saya memang cukup mengalami keterpurukan dalam hidup saya. Jadi benar-benar masih bokek waktu putrinya udah 2 orang? Ya, bahkan waktu itu untuk keluar dari rumah sakit, saya harus menjual perhiasan saya untuk membayar biaya rumah sakit. Itu saat itu belum bekerja atau sudah bekerja? Waktu itu belum. Belum bekerja ya? Ya, jadi setelah putri kedua saya, bahkan dalam masa nifas sendiri aja saya sudah berpikir bahwa saya harus keluar untuk bekerja keras dan saya... Momentumnya itu perubahan dari kapan mulai? Nah, waktu itu saya dihadapkan pada posisi bahwa apabila saya tidak bisa eksis di Jakarta, saya harus pulang kampung karena biaya hidup yang sangat tinggi waktu itu. Ya. Dan, dan mulailah apa? Apa yang kau lakukan mulai? Nah, ini kacang yang saya mulai karena mulailah usaha kacang. Terus berhasil. Lumayan, tapi belum betul-betul berhasil. Ya, kemudian menjadi bisnis merajai dunia kosmetik sama sabun dari mana? Kacang lagi-lagi saya mengalami kerugian waktu itu. Oke, makanya kenapa bisa ke kosmetik? Jauh banget gitu soalnya kan dari kacang. Dari kacang ini saya sudah lihat peluang apa yang saya bisa sudah mulai masukin. Ada ide itu. Yaitu saya memasukin personal care dan skincare. Karena kacang itu masuknya di modern retail. Akhirnya mencari peluang di modern retail itu apa yang berkembang gitu ya. Jadi modal kamu pertama bikin usaha kosmetik berapa duit? Seingat saya pinjam sama papanya 100 juta. 400 jutanya saya pinjam dengan rentenir dengan bunga 4% waktu itu. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2000 awal. Oke, saya memasukin kosmetik waktu itu. Saya juga membuka toko kosmetik. Toko kosmetik gagal, kemudian saya buka lagi grosir kosmetik, gagal lagi. Akhirnya saya buka industri kosmetik, starting dari home industry, itu yang membawa kemajuan dari bisnis saya. Jadi semula hanya menjual, berubah menjadi memproduksi. Iya, betul. Oke. Dan berarti jatuh bangun berkali-kali, akhirnya sesudah kau produksi lah berhasil gitu. Iya, betul. Total hartamu sekarang berapa? Lu lebih kaya nggak dari aku? Kalau ngomongin berapa total hartamu sekarang? Gerah ya. Total aset berapa sekarang kira-kira? Secara pembukuan. Nggak ada orang pajak nonton di sini. Nggak ada orang pajak. Kalau nanti orang pajak datang bilang aja gue bohong kok bilang. Berapa total? Ini yang tadi malam saya agak deg-degan susah tidur, diundang ke sini oleh seorang lawyer yang sangat fenomenal dengan pertanyaan harta ada berapa. Kalau aku jelas-jelas aku bisa ngomong, aku ruko ratusan, memang udah masuk SPT soalnya udah aman. Kamu berapa? Coba total berapa? Secara pabrik semua kalau di total berapa miliar semua? Nilainya 1 triliun, 2 triliun? Ya saat ini pabrik kami yang hampir 1 hektar. Ya, commercial value sama ini. Commercial value saya belum bisa sebutkan persisnya. Ya, pegawai berapa orang? 700-an sekarang. 700 dari dulu penjual kacang sama mungkin cuma pakai pembantu di dapur ya. Betul. Tuh makanya lo heran lo.
Aku tanya dulu nih, dulu waktu zaman susah sama suaminya juga mengalami kesusahan bersama-sama kan. Ada nggak sih cerita-cerita yang mengharukan? Kalau tadi kan ceritanya sempat jualan kacang, terus gagal, betul. terus sempat jualan yang lain gagal. Ada nggak sih cerita yang mengharukan? Kalau tadi bilang mau keluar dari rumah sakit aja sampai harus jual betul. perhiasan gitu. Seorang wanita yang terjun dalam bisnis tentu kita tidak terlepas dari godaan. Oh iya, godaan. Apalagi dalam Godaan masa apa nih? keterpurukan di mana saya Terutama kalau juga, diuji secara finansial ya. harus turun untuk menjadi sales dan saya ketemu dengan banyak orang. Benar. Hal yang paling menyedihkan adalah sebagai seorang wanita kita merasa kita dilecehkan. Ya. Karena apa? Karena tidak punya uang. Itu adalah hal yang saya Ya, takut suka tidak langsung punya uang. suka langsung ditawar, mau gak nginap mama gua gitu kan? Oke. Ya, saya pernah satu kali saya menawarkan produk, kemudian saya meeting ke dalam ruangan, pintu ditutup dan saya dipeluk. Ya, saya marah, saya betul-betul nangis sekali waktu itu. Saya lari ke mobil dan saya nangis. Ternyata hidup itu Keras. ya betul, saya Benar. keras. Bahwa pada saat kita sudah terpuruk, kita aja sudah kehilangan kepercayaan diri dan kita masih dilecehkan oleh pria. Benar. Jadi, tapi hal itu tidak membuat saya give up, saya memang cepat move on. Ya, pada poinnya saya rela kerja keras dan saya siap demi keluarga. Oke, sekarang sesudah kamu kaya, kamu cantik, baju mewah, tergoda nggak sama cowok? Pernah nggak terjatuh cinta lagi? Saya cuma Belakangan ini? pernah jatuh cinta pada seorang pria yaitu suami tercinta. Berarti setia dong kalau Setia. Kirain buka pintu untuk Hotman. Gitu. Gitu ya. Jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih punya bintang tamu satu lagi, seorang pebisnis juga yang juga nggak kalah akan menginspirasi kita semua di sini. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Dua wanita sosialita ini adalah yang sering bersaing bikin pesta-pesta mewah di Hyatt sama di Plaza Indonesia. Kamu tahu apa gitu, kamu anak masih baru lahir kemarin, kalau tante nih koleksinya udah banyak, saya tuh lebih ngerti daripada kamu.